Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di pertemuan kita hari ini, Minggu malam Senin 4 Oktober 2020 jam 19.30. Tadi dimulai, ini sudah 20 menit. Kita akan mulai secara bertahap. Untuk 30 menit sudah ada gambaran materi kita hari ini. Pembahasan kita hari ini adalah menggunakan gambar, edit gambar dari Microsoft Word dan Microsoft Paint. Saya ulangi lagi. Kita langsung mulai pembahasan. Lakukan print screen terhadap apapun yang ada di layar. Kalau ingin menangkap atau mengcopy gambar yang ada di layar, misalnya saya akan menangkap, saya akan memprint screen bagian ini semuanya ya, ini semuanya. Kita tekan print screen dulu. Print screen itu artinya kita melakukan copy, baru kopinya ya, baru kita buka Microsoft Word. Bisa juga langsung ke Microsoft Paint. Saya contohkan ke Microsoft Word dulu ya. Kemudian paste setelah terbuka. Paste. Seperti ini. Kemudian saya akan memotong bagian yang saya garis vertikal ini, sebelah kiri saya potong. Ya. Perhatikan, ketika saya klik gambarnya, maka menu format muncul. Tapi ketika saya klik di luar gambar atau di lembar kosong, menu formatnya hilang. Jadi kalau ada pertanyaan, di manakah menu format, maka munculkan dulu gambarnya. Ya, klik, maka menu formatnya akan keluar. Jelas ya? Kita klik formatnya, kemudian kita gunakan crop. Kalau bahasa crop saya kira seperti kita mengcrop di HP kita, sama saja. Kalau di Microsoft Word pakai ini, maka akan tampil ini ya, garis-garis tepian. Ini siku, ini garisnya. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memotong. Karena yang dipotong sebelah kanan, sebelah kiri, ya di sini. Maka kita tarik yang sebelah kirinya. Sebab saya mau pakai yang kanannya saja. Kemudian ya di lembaran kosong. Ini yang berhubungan langsung dengan Microsoft Word. Ya, misal ada soal, saya ngambil dari internet gambarnya, biar tidak usah di-download, kita print screen ya, kemudian paste di sini, kemudian potong. Mau dipotong lagi, klik gambarnya, menu format muncul, di crop, kemudian kita ambil misalnya sekian, kemudian klik di lembaran yang kosong. Nah, ini sudah jadi gambar ya, yang kita inginkan. Misalnya ini dari internet ada gambar, saya mau cari gambar tapi tidak usah download. Nah, ini kuotanya habis, gimana ini? Misalnya Suzuki R3. Nah, ketika kita mau cari gambar, maka ini pilihannya, gambarnya. Ini bisa kita klik kanan kalau mau cari gambarnya, langsung mau dipaste dia. Terus salin gambar. Ya. Ini cara-cara lain untuk memasukkan gambar atau memakai ketentuan. Kemudian paste. Terkadang ketika sudah di paste, ini sudah saya paste ya 2 kali, tidak akan tampil di sini. Kita bisa siasati menggunakan Microsoft Paint.
seperti judul kita hari ini, kombinasi Microsoft Word, Microsoft Paint. Nah, ini sudah keluar. Kemudian cut, baru buka Microsoft Word-nya lagi, kemudian paste. Nah, sudah keluar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata gambarnya terlalu besar, bisa kita tarik-tarik seperti ini bagian sini ya. Kalau bagian sini untuk menyempitkan, tapi kalau yang ditarik ujung-ujungnya, maka dimensi atau ukuran gambarnya masih sama. Ini saya contohkan. Ini saya tarik, ini semakin kecil. Saya undo dulu. Kita akan tarik dari sisi-sisinya. Nah, gambarnya dimensinya masih sama ukurannya, cuma ukurannya saja tidak sempit ya, seperti tadi. Berbeda kasusnya kalau gambarnya pengen dipotong sebagian setengah dari gambar, maka gunakan crop seperti tadi. Klik gambarnya, menu format muncul, cropnya keluar, klik crop, maka gambarnya seperti ini tampilannya. Saya besarkan dulu, lakukan zoom ini ya seperlunya untuk editing. Kemudian ini kita tarik setengah saja, misalnya sampai sini. Kemudian klik gambar yang lembaran yang kosong. Ini sudah menjadi gambar yang akan kita tambahkan kepada soal-soal kita ya. Fungsi dari gambar-gambar ini yang saya tambahkan adalah strategi kita, tidak harus menggunakan Photoshop, Microsoft apapun gitu ya. Kita menggunakan kombinasi Microsoft Word dan Microsoft Paint. Ketika di copy kemudian paste di Word kok nggak muncul, coba buka Microsoft Paint, baru paste, kemudian di cut, karena kita kan akan memasukkan gambar itu misalnya dalam sebuah soal ya, artinya di pengetikan kan. Nah, di sini ya, paham ya Bapak Ibu. Jadi ini kombinasi dari gambar-gambar yang akan kita buat. Selanjutnya, kadangkala ketika kita ingin menambahkan gambar di Google Form, maaf, bukan menambahkan gambar ya, ketika kita menambahkan soal yang bentuknya adalah paragraf, contoh paragrafnya, saya ulangi lagi ya. Ini kecilkan dulu. Scroll ke bawah, kita cari soal yang bentuknya paragraf yang akan kita jadikan contoh. Anggap saja ini bukan soal ini. Tadi ini ya, kalau kita blok semua, Ctrl A, kalau kita Ctrl A maka akan terblok semua, tapi kan yang kita perlukan adalah bagian sini saja, maka kita blok saja, jangan pakai Ctrl A, karena Ctrl A adalah blok semua, memblok semua ya. Kemudian ini blok bagian itu saja, menggunakan mouse ya, seleksi, kemudian Ctrl C, atau kita bisa gunakan copy ini bagian atas, kemudian kita buka Google Form bagian sini. Ketika kita paste, taruh, maka akan acak seperti ini. Ini ya, tidak akan bagus hasilnya, dan siswa kita juga akan kebingungan. Terus bagaimana caranya biar teks
atau soal yang punya paragraf bentuknya itu bisa bagus masuk ke Google Form. Nah, tadi saya ulangi lagi, Microsoft Word-nya kita preview. Saya ulangi lagi ini ya, kita preview. Oh iya Bapak Ibu, bentar ya. Jangan letakkan kursor di bagian yang akan kita print screen ya. Di sini, di sini. Letakkan di luar. Sebab nanti akan terlihat seperti garis seperti itu. Ya, kita letakkan di luarnya. Nah, kita ulangi lagi. Preview. Kemudian di pojok bawah, di pojok kanan bawah, kita pilih sampai perbesar sampai 100 ya, itu cukup. Kemudian kita bisa scroll seperti ini, letakkan di tengah, baru kita print screen. Ini saya sudah tekan print screen. Kita bisa langsung buka Microsoft Word atau Microsoft Paint, karena kita kebutuhannya adalah bukan dimasukkan ke Microsoft Word, tujuan akhirnya adalah akan dimasukkan ke Google Form. Kita pakai Microsoft Paint, kemudian paste di sini langsung ya, luar seperti ini ya, sudah tertempel dan semua gambarnya masih utuh. Nah, kita akan ambil gambar ini saja menggunakan kotak selection ini. Dan ini ada banyak pilihan, tapi tidak saya sarankan, nanti kebingungan Bapak Ibu. Cukup menggunakan yang langsung di sini saja. Klik, kemudian taruh di sini. Kita seleksi seperti ini. Kita pilih ya, menggunakan kotak. Nah, bagian inilah yang akan dijadikan gambar, gitu maksudnya. Nah, seperti ini. Ini sudah. Kemudian langsung cut. Bisa menggunakan cut ini. Cut itu kan fungsinya adalah menghilangkan objek dan pindah letak kemana gitu kan ya. Kita bisa gunakan cut itu atau bisa Ctrl X. Ini saya menggunakan Ctrl X, artinya cut. Kemudian di bagian sini, ini masih di Microsoft Paint ya, kita klik pilih new untuk memunculkan lembaran baru. Kemudian tampil notifikasi don't save saja, klik langsung, karena kita hanya butuh lembaran baru ini. Baru kita paste yang tadi. Jadi kan baru cut, sekarang kita letakkan di sini, paste, seperti itu. Kira-kira sudut tepinya itu sudah cukup, tidak terlalu sempit, maka kita bisa langsung simpan. Tapi kalau ketika di paste itu sudutnya terlalu sempit misalnya ya, kita undo dulu, hilangkan ya. Kita tarik dulu ini titik-titik seperti ini di tepian, kita tarik seperti ini, baru kita paste lagi. Kemudian kita geser menggunakan tombol panah kanan kiri atas bawah seperlunya ya. Saya contohkan bagian batas kirinya pengen lebih ke kanan, maka kita gunakan tombol yang mengarah ke kanan. Misalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang atas terlalu sempit, kita lebarkan, maka kita gunakan tombol ke bawah, tombol panah ke bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu seperti itu caranya. Kemudian kira-kira tepiannya seperti itu, kita samakan, geser aja, kemudian kita simpan menggunakan tombol Ctrl S atau pakai icon simpan tadi ya. Sebelum simpan, lakukan, saya sarankan ditaruh di desktop atau layar komputer. Kemudian kita kasih judul. Kalau ini berhubungan dengan soal, maka cukup menggunakan nomor soal berapa, misalnya 5 sampai 9, gambar tadi untuk soal nomor 5 sampai 9. Formatnya usahakan pakai PNG ya. Secara otomatis sebenarnya PNG.
Ini tidak perlu dirubah, dan langsung save. Baik, ini proses untuk membuat paragraf yang tadi dimasukkan ke Google Form. Ini paragrafnya ya. Ternyata acak seperti ini. Kalau kita preview ini soalnya seperti apa, dan di sini ya ini masih berhubungan dengan Google Form. Kita preview hasil tampilannya. Kalau kita masukkan teksnya, nah seperti ini. Berbeda dengan kalau paragraf tadi kita jadikan gambar dulu. Nah, tampilan formatnya akan lebih baik. Ya, tidak acak seperti yang di atas tadi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya. Kita lanjutkan. Ini kita hapus. Maaf. Oh, preview ini. Ini yang dihapus. Tadi sudah membuat gambar. Ini saya hapus dulu ya. Saya ulangi lagi. Tampilan Google Form yang awal seperti ini. Ini kasus lainnya bahwa gambarnya akan dimasukkan ke Google Form. Maka langkahnya seperti tadi. Kemudian cara memasukkannya seperti ini. Dari tampilan awal nomor 1 ini, kita klik icon gambar ini, kemudian pada menu upload ya, itu menjawab pertanyaan, Pak, kalau gambarnya adalah dari buku cetak kita, cara memasukkannya bagaimana ke Google Form? Ya, difoto dulu, kemudian di crop ya. Setelah itu lewat upload ini, kemudian klik browse atau cari. Kemudian karena tadi kita sudah menaruh di desktop, di layar komputer kita, maka kita cari yang judul sesuai yang tadi kita buat, 5-9. Back. Kemudian open, buka, maka dia akan masuk ke Google Form kita seperti ini. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak, gambarnya pengen ditaruh di atas, ternyata Google belum bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi kita hanya ditampilkan seperti ini. Siasati dengan seandainya gambar ini untuk soal nomor berapa, kita di bagian soal nomor 1 kita kasih instruksi. Misalnya gambar 1 untuk soal nomor 5-9. Baru kemudian kita tekan kita paste soalnya. Ternyata di bagian ini terbatas, tidak bisa di enter Bapak Ibu. Maka kolom ini kalau kita buat soalnya menggunakan Google Form versi komputer atau desktop atau web ya, kolom-kolom soal ya hanya untuk soal saja, bukan untuk instruksi. Tapi ada aplikasi lain di versi desktop, versi Android ya. Sebentar ya Bu Ina, ini 10 menit yang lalu bertanya pengen menemukannya di mana, nanti saya jawab. Jadi saya lanjutkan dulu. Jadi kalau gambar kalau kolom soal ini mau ditambah instruksi, ternyata belum bisa bila menggunakan Google Form versi desktop atau versi web. Ada Google Form versi Androidnya Bapak Ibu, lebih mudah ya. Nanti saya share linknya. Sementara instruksinya ini kita hapus. Langsung saja cara memasukkan soalnya ya, contohnya ini nomor 1, kita blok, kita copy, kemudian Google Formnya secara cepat Bapak Ibu, karena pembuatan soal ini berdurasi. Kemudian kita ini ya, backspace terus enter untuk seperti ini.
Kemudian di bagian, karena ini soal esai, maka di bagian sini kita multiple choice itu pilihan ganda. Kita buat short answer, artinya jawaban singkat. Tapi kalau jawabannya adalah sebuah karangan, maka kita gunakan paragraf. Ya, kalau jawabannya berupa file yang akan diupload, kita pilih file yang upload. Ada MP3, gambar, video. Cuma saya sarankan file-file yang MB-nya atau kapasitas MB-nya itu kecil ya, 1 sampai 10 MB ya, maksimal 10 MB lah katakanlah. Kalau lebih dari itu maka gambarnya atau apapun yang akan kita kirim melalui file upload ini, biasanya kalau kita mengikuti pelatihan kan ada add file gitu ya, ini dibuat dari sini ya. File upload itu 10 MB biasanya. Kita bisa atur sih sebenarnya kapasitasnya lebih dari 10 MB, tapi sayangnya nanti Google Drive Bapak Ibu akan penuh ya. Diusahakan file uploadnya 10 MB saja. Nah, kita multiple choice-nya kita ganti paragraf misalnya ya, biar jawabannya panjang lebar. Paragraf. Maka di sini tertulis long answer. Tanya nomor 1 tadi. Jelas ya Bapak Ibu? Saya tidak lanjutkan kan ini akan beda topik. Saya hanya mau mencontohkan, saya hanya berbagi gambar ya tadi, pengeditan gambar. Baik. Selanjutnya ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan, saya buat baru dulu. Ada, kalau yang ini saya kira sudah bisa dipaham bagian sini Bapak Ibu. Kalau kita ingin membuat sebuah tulisan di Microsoft Paint, ini yang harus kita klik. Berbeda dengan kotak selection tadi ya. Kalau ingin membuat sebuah tulisan, kita harus membuat kotak dari huruf A ini, text ya. Kalau kita dekatkan maka tertulis text, insert the text into the picture. Klik dulu, kemudian buat seperti selection tadi, tapi ini bukan selection, ini hanya untuk membuat kotak tulisan kita. Dan setelah itu kita bisa memilih hurufnya, pilihan hurufnya di sini. Kemudian ini pilihan ukurannya. Saya coba contohkan, ketik Ferrari. Ya. Biasanya Bapak Ibu kalau mau memperbesar huruf atau mau merubah bentuk hurufnya, model hurufnya, diblok dulu ya. Kemudian ini cara memperbesarnya seperti ini, angkanya terbatas di 72 Bapak Ibu. Ada pertanyaan, bagaimana caranya biar angkanya lebih besar? Kita blok, gunakan Ctrl Shift lebih dari, jelas ya. Nah ini besar, semakin besar. Kalau yang Ctrl Shift kurang dari, maka lebih kecil. Jelas Bapak Ibu? Ini berlaku juga di Microsoft Word ya. Saya pengen angkanya atau hurufnya atau tulisannya atau kalimatnya lebih besar, maka kita bisa gunakan Ctrl Shift lebih dari untuk lebih besar, atau kurang dari untuk kurang. Ini Ctrl Shift kurang, kecil ini. Kalau Ctrl Shift lebih dari, semakin besar. Jelas ya Bapak Ibu? Nah sekarang kita lihat lagi bagian yang lain dari bagian sini. Di menu teks itu ada opaque hue sama transparan. Kalau opaque hue itu seperti ini. Kalau kita klik, nah bagian sini kita blok dulu, kita pilih color 2-nya ini yang berhubungan dengan opaque hue atau transparan ya. Color 2-nya ini kan masih putih, maka di bagian
color 2 itu background, diingat ya. Color 1 itu untuk tulisan, saya ulangi, color 1 tulisan, color 1 tulisan, color 1 tulisan, color 2 background. Di antara tulisan dan background kita bisa rubah dengan cara memilih warna, nah, seperti ini. Karena yang berlaku di color 1, maka yang rubah adalah tulisannya. Kalau kita pindah di bagian sini, ini kan masih putih, klik, nah, dia pindahkan ya, pilih, nah seperti ini. Tapi kita pilih opaque dulu. Opaque means apa? Opaque artinya background, warnanya apa. Nah lihat Bapak Ibu, jelas ya. Kita blok lagi, color ini backgroundnya kita pilih yang putih. Nah kembali lagi, jelas Bapak Ibu. Nah ini, kemudian kita klik di lembaran yang kosong. Selanjutnya kita bisa tambahkan tulisan yang lain. Sini saya ulangi, untuk menambahkan tulisan lain klik A, kemudian lakukan selection kotak. Ini untuk kotak tulisan, bukan kotak yang memotong ya, beda ya. Misalnya ini 2020 competition, saya tempatkan baik. Ini untuk memperbesar, memperkecil di bagian sudut-sudut seperti ini. Tapi untuk menggeser kita bisa letakkan di pinggiran-pinggiran seperti ini. Halo? Halo? Ya, saya ulangi. Kalau untuk menggeser kita bisa seperti ini di bagian titik-titik ya. Kemudian kalau ingin memindah, kita letakkan di pinggiran sampai berubah seperti ini. Beda ya, kita pindahkan. Kemudian jangan letakkan yang akan memotong hurufnya, seperti ini contohnya ya, tapi letakkan ada berjarak. Nah seperti ini misalnya, atau ditaruh di mana, sini. Jadi jangan sampai memotong bagian tulisan yang lain, maka kita kasih jarak seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu. Nah ini kalau kita ingin membuat gambar ini sebagai channel art atau wallpaper YouTube kita bisa membuatnya dari sini. Kemudian kita bisa resize berapa dalam pixel ya. Kalau dalam pixel, saya ulangi, di bagian menu home ada resize, kita klik, kemudian ganti pixel, karena wallpapernya YouTube itu ukurannya pixel. Terus kita pilih horizontalnya adalah, kemarin sudah saya sebutkan tapi saya lupa, 2248 kalau apa 58 ya, nanti dicek lagi di ringkasan. Kemudian vertikalnya 1140 yang saya ingat, seperti itu. Ini nanti akan otomatis membuat bagaimana biar sesuai. Ada menu yang lain di bagian menu view ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kita bisa simpan. Jadi, tapi saya tidak lanjutkan ya. Saya ulangi lagi, untuk membuat sebuah teks kita klik A ini, kemudian lakukan buatlah kotak teksnya seperlunya. Kemudian di sini ada warna, ini warna untuk teks tulisannya, klik. Misalnya ini warna hitam, saya mau ganti warna hijau. Nah, kita klik hijaunya ini, pindah ke sini. Ini sudah hijau, baru kita ketik hujan misalnya ya, atau hurufnya mau dibesarkan, hujan.
deras. Misalnya ketika kita ingin tulisannya hujan deras hijau, terus backgroundnya warnanya lain, maka color 2 ini berhubungan dengan background. Kita klik dulu color 2, kemudian pilih backgroundnya, misalnya ini atau ini. Misalnya ini ya. Kemudian untuk membuat supaya backgroundnya tampil, ini posisinya pada opaque. Bagaimana kalau transparan? Nah, ini warnanya hilang, warna backgroundnya hilang. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah transparansi dari tulisannya, ya. Kenapa kita memilih transparan? Untuk ditimpakan di teks lain, dia tidak akan memotong teks lain. Jelas ya? Lihat ya. Ini saya taruh di sini. Dia transparan. Tapi akan berbeda kalau kita coba buat teks lagi. Saya klik A, kemudian buat kotak tulisan, kemudian kita pilih opaque, kemudian colornya anggap saja seperti tadi putih ya, hurufnya masih hijau, misalnya Gustavo. Ini pada posisi opaque. Kita beranggapan bahwa opaque itu sama dengan transparan. Kalau kita dekatkan, nah ini dia akan memotong teks sebelumnya. Ini saya undo ya, itu bedanya transparan sama opaque. Jelas ya? Ada di color 2. Nah, munculnya warna ini ketika kita pertama ingin menulis atau mengetik dengan klik ini Bapak Ibu. Klik ini A untuk memunculkan kotak dengan cara kita seleksi seperti ini, membuat kotak tulisan. Kemudian akan muncul menu seperti ini. Opaque untuk background. Ya, transparan, tidak ada background yang bisa ditimpakan ke tulisan yang lain atau gambar lain ya, ketika kita membuat. Selanjutnya, kalau color 2 itu berhubungan background, pada posisi awal dia akan berwarna putih, sesuaikan dengan lembarannya. Kalau kita ingin membuat background background dulu ya, warnanya berarti kita klik seperti ini. Kita klik background kuning, kemudian kita klik di lembaran yang kosong, bisa di sini. Oh, maaf. Harus diketik dulu tulisannya. Maaf. Ini warnanya kuning, ketik dulu tulisannya 1. Biar warnanya, biar backgroundnya tertimpa di sini kuning, maka tulisan ini anggap saja untuk tulisan bantuan, huruf bantuannya. Kita samakan dulu hurufnya warnanya kuning. Oke, ini sudah kuning ya, baru diklik di yang lain. Ini siasat untuk membuat background berwarna sebelum membuat tulisan. Klik di kolom kosong. Nah, ini sudah tertempel. Jelas ya? Kemudian baru memulai warna tulisan hitam misalnya. Kemudian kembali ke teks lagi. Kemudian kita buat kotak lagi. Kemudian kita ketik Balai Kambang Malang. Kemudian kita klik, atau sebelum klik kita bisa buat kreasi dulu. Hurufnya misalnya kita ganti, sekreatif Bapak Ibu, seperti apa misalnya ini. Oh iya, huruf-huruf seperti ini itu kita harus install dulu Bapak Ibu. Ini namanya Berkshire Swash. Ketik di internet. Kalau berhubungan dengan gambar, maka Bapak Ibu perlu font yang harus di-download. Ya, ketik saja download kumpulan font. Tuh, enter. Di sini ada download kumpulan font. Nah, cara mendownloadnya bagaimana? Saya contohkan
biasanya dia dalam, kalau sudah di download hasilnya formatnya adalah RAR, maka di dalam RAR itu bisa kita pilih salah satu hurufnya. Bisa contohkan, nah seperti ini, ada font yang berbentuk tulisan Arab, ada hal-hal yang lain, nanti dicari sendiri Bapak Ibu. Kalau nanti butuh bentuk model huruf, saya tidak lanjutkan, ini pembahasan lain soalnya akan menyita waktu kita. Bisa wapri ya. Fokus kita hari ini adalah menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Paint untuk kombinasi pengeditan gambar. Yang berhubungan dengan Microsoft Word, misalnya ada sebuah paragraf, saya ulangi lagi, ketika dimasukkan ke Google Form ternyata tadi tidak bagus hasilnya, nah kita bisa siasati dengan edit dari Microsoft Word dulu, atau kita bisa langsung copy, kemudian buka Microsoft Paint langsung. Ini sudah saya lanjutkan ya, paste, maaf, warnanya masih kuning karena tadi dalam proses keterangan yang lain. Saya ulangi, kita paste, ternyata sisi-sisinya masih terpotong, kita undo dulu, kemudian kita besarkan. Ini cara-cara yang strategi kita saja, mungkin belum dijelaskan kombinasinya di pelatihan-pelatihan webinar ya, tapi saya anggap ini sangat perlu untuk Bapak Ibu. Saya cukupkan secara singkat, tadi sudah saya gambarkan, ini saya cepatkan seperti ini, baru disimpan. Saya tidak lanjutkan juga, ini hanya untuk resum atau ringkasan dari pelatihan hari ini. Kemudian ada Microsoft Paint seperti ini tidak saya simpan, saya blank page kan lagi. Jadi poin pentingnya adalah bagian kotak ini ya, kotak selection, itu untuk menseleksi kapan menggunakan kotak ini. Kita mungkin akan butuh sesuatu yang di print screen, misalnya sebuah soal ya, kita print screen, masukkan ke Microsoft Paint dengan paste. Kemudian kalau langsung di print screen ketika Microsoft Word-nya belum di preview, maka akan tampil gambar yang ada tulisan seperti ini, merah-merahnya tulisannya ya. Maka ini tidak kita pakai, kita undo ya. Lakukan preview dulu, diingat. Kemudian besarkan di pojok kanan bawah sampai 100, di zoom ya. Kemudian baru lakukan print screen. Kemudian buka Microsoft Paint-nya, paste. Saya lagi fokuskan ke penjelasan ini ya sekarang. Kalau tadi langkah-langkahnya, nah fungsinya selection ini, kotak selection seperti ini. Saya anggap yang di print screen nomor 9 saja. Maka seperti ini. Kalau gagal ulangi lagi. Nah, secukupnya seperti ini ya. Kemudian di cut. Kemudian buka new. Kita butuh lembar kosong lagi kan ya. Ini tadi tidak disimpan, kemudian baru paste. Ulangi berkali-kali kalau masih salah, masih belum paham. Kemudian gunakan tombol panah ke bawah atau ke kanan biasanya untuk menggeser tepiannya. Kemudian yang tepi kanan kita kecilkan, ke tepian bawah kita kecilkan juga, sempitkan ya ke atas, baru kita simpan. Jelas ya Bapak Ibu? Itu kombinasi antara Microsoft Word dan Microsoft Paint. Kalau sekarang adalah saya langsung dari Microsoft Word tadi, kalau di copy paste langsung ada merah-merahnya ya, maka kita harus review
kombinasikan ke Microsoft Paint, sebelumnya kita zoom. Saya ulang-ulang ini biar paham. Kemudian lakukan print screen, tekan tombol print screen-nya, baru paste di sini seperti tadi, paste. Kemudian dari kotak ini kita pilih atau seleksi seperti ini, kemudian kita cut, kemudian ini di blank pack-kan, new ya, baru paste. Jelas ya. Kalau bagian tepinya ini terlalu sempit, di undo dulu, kita besarkan dulu, kemudian paste sekali lagi, kemudian geser ke kanan menggunakan tombol panah ke kanan, geser ke bawah menggunakan tombol ke bawah. Sekiranya cukup, bagian tepian yang lain kita sempitkan. Baru disimpan. Jelas ya Bapak Ibu? Ini untuk kombinasi memotong gambar menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft Paint. Selanjutnya, hal penting yang lain ya, pembahasan yang lain hari ini adalah, saya ulangi lagi, saya mulai dari awal. Besarkan dulu. Kita akan membuat sebuah tulisan kreasi kita di Microsoft Paint. Ini pembahasan yang kedua hari ini, dengan cara buka Microsoft Paint-nya, kemudian klik huruf A ini, kemudian lakukan pembuatan kotak. Berbeda dengan kotak tadi, kotak yang ada di menu home, kotak selection tadi. Ini untuk memotongnya. Kalau kotak yang dibuat dari A ini untuk memunculkan kotak untuk menulis. Jelas ya? Saya ulangi. Kotak yang ada di menu home yang tertulis select ini artinya menseleksi, memotong ketika kita sedang print screen tadi sebelumnya ya, di pembahasan pertama. Nah, sekarang di pembahasan kedua, kotak untuk menulis. Dari sini, dari menu home ada huruf A, klik, kita buat kotak, kemudian mulai mengetik. Contohnya gunung misalnya, kita bisa pilih modelnya. Kalau model hurufnya pengen yang bervariasi, lebih kreatif, download dulu fontnya dari internet, kumpulan font gitu. Kemudian ketika kita mau memperbesar huruf, posisi pilihan by system adalah 72, sekian saja. Nah, untuk menyiasatinya bisa Ctrl A, copy ya, maaf, Ctrl A kemudian Ctrl C untuk copy, maaf, Ctrl A, kemudian kita memperbesar hurufnya, lebih dari 72, maka kita gunakan Ctrl Shift lebih dari, diingat ya. Kalau lebih kecil berarti Ctrl Shift kurang dari, lebih dari kurang dari, diingat. Jelas ya. Selanjutnya, seandainya huruf ini mau diganti warnanya, maka pengaturannya di color 1, kotak ini ya. Nah, contoh cara menggantinya, jangan kesini Bapak Ibu, dilewati set gitu, karena nanti akan berlaku di color ini, color 2 sebagai backgroundnya. Contoh warnanya biru, yang merah wis merah ya. Jelas? Ini 1 sudah selesai. Kemudian mau membuat huruf lain atau tulisan lain ya, yang bisa ditimpakan, misalnya di gunung ini, bagian gunung Panderman.
transparan, pakainya transparan. Kalau kepengen ditimpakan, maksud ditimpakan adalah seperti ini ya, kita bisa geser. Cara menggeser, letakkan mouse kita di pinggiran garis sampai keluar kotak seperti ini, baru kita geser. Nah, seperti ini. Nah, jadi tulisan gunungnya masih bisa terlihat karena tulisan Pandermannya transparan. Kita setting transparan. Itu fungsi dari transparan. Ya, saya contohkan seperti ini. Tapi berbeda dengan tulisan yang kita buat. Saya buat dulu lagi. Nah, settingannya di opaque. Saya contoh Erdogan Turki. Saya kecilkan. Lihat perbedaannya. Ya, ketika saya mau timpakan, maka tulisan sebelumnya tertutup. Berarti opaque ini adalah fungsi untuk background. Saya blok. Cara untuk merubah background, karena backgroundnya kan masih putih nih ya, itu kita klik color 2 dulu. Ya, kalau misalnya ini backgroundnya ya, baru kita klik di sini di luar. Nah, ini hanya penggunaan yang acak. Saya kira Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ya Bapak Ibu, ketika mau nulis lagi kok warnanya seperti ini, nah, kembali lagi color 2 backgroundnya kita buat putih. Kalau kepengen menulis di atas background biru ini, maka kita gunakan transparan ya, SMAN 1 kota Surabaya misalnya. Ya, hurufnya bisa dibesar, bisa dikecilkan, sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, kita bisa geser seperti ini ya, seperti itu. Ini sudah bisa dimaksud. Kalau kita maksudnya adalah menulis tulisan di atas background, maka gunakan color 2. Caranya dari awal ya, kalau pengennya buat background dulu, berarti color 2 ini diaktifkan. Klik buat seleksi dulu kotak tulisan, hurufnya A atau terserah ya. Warnanya misalnya pengennya background berwarna pink ya, background berwarna pink. Nah, bagian kok nggak bisa, maka kembali lagi di opaque ini. Tadi kan masih transparan, ini opaque. Nah, sudah pink. Ketika ini huruf A ini atau huruf apapun itu untuk membantu kita membuat background berwarna ya. Kemudian ini samakan warnanya, color satunya kita pilih warna pink, jadi dia hilang. Kemudian kita klik, ini sudah jadi background yang kita inginkan. Jelas ya Ibu? Baru kita tulis ketik lagi, kita pilih transparan. Silahkan nanti dicoba-coba antara opaque sama transparan, color 1, color 2 ya. Transparan artinya transparan, bisa menimpa gambar lain. Kalau opaque berhubungan dengan background. Untuk membuat background, buat seleksi kotak dari itu, dari huruf A ini, kotak, kemudian nanti kita pilih seperti tadi ya, ada huruf yang bisa kita bantu, huruf A atau huruf apa terserah, sesuaikan dengan ini pergantiannya ya.
backgroundnya warnanya kuning, maka di color 1 ini warnanya kuning, transparannya kita ganti ke opaque, sudah menjadi pink ya, terserah warnanya apa, baru kita klik di luar, maka kita akan memiliki background. Jelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk bagian yang lain saya kira sudah paham, karena di Microsoft Paint ini yang penting adalah membuat tulisan. Dari huruf A ini kita bisa pilih background warna atau tulisan yang transparan. Color 1 itu berhubungan dengan tulisan apa yang kita ketik, dan color 2 adalah berhubungan dengan background. Nah, warna-warnanya di sini. Kalau pengen mengubah warna yang lain bisa di bagian edit ini. Dan yang lain-lain saya kira nanti dicoba sendiri, paham ya. Dan selection ini untuk memotong ya. Kalau A ini kita buat seleksi ini untuk mengetik, jelas ya. Kemudian di manakah Microsoft Paint? Saya tutup dulu. Di manakah Microsoft Paint? Kalau di Windows 8 tampilannya di sini. Di paling gampang Bapak Ibu bisa menuju ke komputer ya, saya contohkan langsung saja ya. Ya, di bagian lokal C ini Bapak Ibu klik, kemudian cari program file, buka, kemudian scroll ke bawah, ketik saja di sini Microsoft Paint. Perlu waktu ya. Ini tampilannya seperti ini di versi apapun Bapak Ibu, seperti untuk diletakkannya pewarna pada lukisan, apa namanya itu ya, paint sendiri artinya gambar, jadi pengeditan khusus untuk gambar utamanya. Ini seperti ini, di bawah ini paint, ini dalam pencarian lama ini ya. Kalau pengen lihat gambarnya Microsoft Paint yang mana, saya coba cari di sini. Ini tampilan Windows 8. Nah ini Bapak Ibu, kemudian diklik kanan kalau Windows 8. Kalau shortcutnya belum muncul, sebenarnya Bapak Ibu apapun yang Windows apapun versinya ada Microsoft Paint, dan Microsoft Paint-nya sama. Ringkasan materi PDF-nya sudah saya kirim kemarin. Jadi kalau Windows 8 cara mencarinya seperti itu, digeser kemudian ketemu. Karena ini shortcutnya dia belum muncul di layar, kita kebingungan mana nih Microsoft Paint-nya, maka kita kalau Windows 8 ya klik kanan, kemudian open file location, nanti keluar seperti ini. Nah ini shortcutnya untuk menampilkan di layar Bapak Ibu, di layar atau screen komputer kita, klik kanan lagi. Saya ulangi, ini Paint-nya dipilih, kemudian klik kanan, kemudian send, bukan dikirim ke flash disk ya, tapi ke desktop create shortcut
saya lakukan, ini tak minimize. Di sini saya cari tidak ada Microsoft Paint, tapi adanya di bar sini ya. Nanti kemungkinan akan tampil di sini Bapak Ibu. Jadi kotak bagian yang kosong ya. Saya coba kembali lagi. Jadi Microsoft Paint sudah ketemu. Kita klik kanan, send to, kemudian desktop create shortcut. Artinya dibuatkan jalan pintas di layar kita. Klik saja dan kita minimize. Nah, betul kan? Ini Paint. Jadi versi apapun, 2007, 2000 versi Windows 2007 atau Windows 8 atau Windows 2010 atau kayaknya terakhir 2010 ya Windowsnya. Ini Paint ini seperti ini, sama. Kalau dibuka pun tampilannya sama. Materinya sudah saya ringkaskan, sudah coba kami ringkaskan ya. Bagian-bagian ini apa saja sudah kayak seperti Microsoft Word ya. Saya kira tidak menyulitkan. Nah, di bagian Save As ini ada GIF itu gambar bergerak. Bagaimana cara membuatnya, maaf, nanti di lain sesi kita coba tampilkan caranya. Atau other format, artinya format yang lain. Dari sini ya pilihannya. Ini ada maksudnya, ini semuanya biasanya untuk web ya, pembuatan web. Tapi kita fokusnya kepada PNG saja ya, PNG, cukup PNG saja. Jelas ya Bapak Ibu. Demikian untuk materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti di Wapri. Ini sudah melebihi batas yang kita tentukan, hampir 1,5 jam ya. Yang saya wacanakan adalah 30 menit. 30 menit tadi ternyata untuk gambaran saja. Baik, ada pertanyaan? Kalau masih belum jelas bisa Wapri Bapak Ibu. Oh iya, satu lagi, pembuatan gambar wallpaper yang ada di Google Phone kita ya. Saya contohkan, kalau mau bersabar saya tambahkan wawasan baru. Saya tadi baru membuat sebuah kopnya Google Form berhubungan dengan seperti ini. Ini ya, ini gambar transparan ya. Apakah bisa dipakai diedit menggunakan Microsoft Paint? Saya kemarin membuatnya menggunakan situs online I Love IMG. Diingat Bapak Ibu, ini sangat membantu sekali. Kemudian enter ya, kita langsung ubah bukan kompres, tapi kita buka sini saja. Oh maaf, bukan ini ya, remove BG, enter. Jadi nanti logo tadi yang seharusnya gambar tepi-tepinya itu berwarna putih bisa kita transparankan ya. Langsung upload image saja. Saya contohkan gambar apapun dengan syarat antara gambar objeknya dan gambar backgroundnya warnanya beda. Kalau objek dan backgroundnya sama, jadi sistem ini tidak bisa membaca. Langsung klik upload image. Saya contohkan misalnya ini aja ya, motor ini, racking open. Jadi
ya, originalnya di sini lah kita bisa lihat. Kemudian hasil dari remove backgroundnya ini akan tampil fotonya saja, motornya saja. Kadang-kadang seperti ini tampilannya tidak sempurna. Bapak Ibu tambahan lagi, kalau kepengen layar Bapak Ibu tadi kan kecil ya, ketika nerangkan ternyata pengen diperbesar, kita bisa gunakan kontrol tambah, kontrol dan tombol tambah. Kontrol dulu, tekan, baru tambah. Nanti tampilannya seperti ini, semakin besar. Kita bisa scroll gitu ya. Kalau kepengen lebih kecil, kontrol kurang. Ini wawasan baru Bapak Ibu. Kita bisa edit ya, dari sini, dari bagian ini kita bisa memilih background lain ya, nanti dicoba-coba sendiri. Ini sangat bermanfaat terutama pada bagian background. Background ini apa, logo ya, logo, maaf, logo ini kalau ditampilkan, saya contohkan YouTube ya, ada logo kursusan, lembaga kursusan saya, awalnya berwarna hitam, kemudian saya invert menjadi putih warnanya, terus backgroundnya berwarna hitam. Contoh channel ini saya khususkan untuk kepentingan kita. Awalnya channel ini tidak saya fungsikan, channel ini dibuat tahun 2012, namanya saya sendiri Syukron Makmun, maka subscribernya pun tidak banyak, dan video-videonya ya kadang-kadang gak jelas, seperti ini si rambut panjang ternyata videonya dan lain sebagainya. Ada juga videonya tidak teratur. Kalau ingin kita menjadi YouTuber misalnya dalam fokus traveling, maka saya menyarankan fokuslah ke satu hal, misalnya tutorial gitu ya, maka fokuslah dalam satu hal, maka subscribernya akan lebih banyak. Dia melihat video kita, termotivasi untuk melihat video yang lain. Kalau di sini saya mencontohkan banyak tema supaya peserta saya punya gambaran. Misalnya dalam bentuk hewan ya, suara-suara burung, maka khususkan untuk burung. Traveling, para layang misalnya, nanti lihat sendiri. Saya buka lewat video. Oh ya, dari para layang juga ada gambarnya. Nah ini kursusan saya, gambarnya kursus bahasa Inggris ya. Ini lihat, jadi logonya transparan. Dibuat dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Maka dengan syarat yang utama adalah Bapak Ibu harus membuat gambar objek dengan background yang berbeda warna. Kalau gambarnya itu sama warnanya antara objek yang akan seperti ini ya, foto ini ya, dan gambar backgroundnya, maka fotonya akan jelek seperti ini. Kita bisa tutup pakai ini, tapi kalau cocok bisa kita download. Saya contohkan lagi, saya kecilkan layarnya menjadi 100 lagi normal, saya upload, masih di situs remove BG ya. Saya contohkan ini logo SMK ini sisi tepinya berwarna putih ya. Kemudian di open, kita lihat remove backgroundnya, maka akan jadi seperti ini Bapak Ibu, yang bisa kita timpakan ya. Tulisan ini saya buat di Microsoft Word. Gambar ini saya cari di internet, kemudian dibuka di Microsoft Paint, baru kita paste, baru kita buat kotak tulisan, kemudian paste di sana tulisan dari Microsoft Word ini ya, kepala
kopnya sekolah kita ya. Kemudian masukkan gambar ini, maka jadilah seperti ini ya. Ini bisa kita insertkan ke Google Form kita. Caranya untuk menginsert kepala itu di bagian sini ya. Kalau ini gambarnya seperti ini, seperti Microsoft Paint tadi ya, kita klik, kemudian choose image, kemudian pilih menu upload, karena tadi kita buat dan kita, nah ini gambar yang lain saya buat pakai menu upload karena saya sudah membuatnya. Kemudian browse, kemudian pilih gambarnya. Nanti saya dilanjutkan, ini tahapannya sudah bisa dipahami ya. Nanti akan masuk, nanti akan di sini ya. Contoh ketika sudah jadi ini soal Google Form yang ada kepala kopnya sekolah, maaf, kopnya sekolah. Nah seperti ini. Kemudian ini saya tambahkan menit ya, overtime ini harusnya 60 menit ya. Ini melebihi karena yang saya buka adalah yang saya buat sendiri, maka dia berjalan terus waktunya. Kapan-kapan saya akan membahas, tapi kita membahasnya bagian YouTube saja ya. Ini hari ini kita fokus ke gambar ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, semuanya serba dadakan. Yang ingin saya sampaikan hari ini intinya fokus untuk pengeditan gambar, tidak menggunakan Microsoft Corel Draw dan Photoshop, bukan Microsoft Photoshop ya, tidak menggunakan Photoshop ataupun Corel Draw. Biasanya menggunakan itu, tapi kita menggunakan Microsoft Word karena kita guru ya. Kita bisa tambahkan edit gambar, print screen dan lain sebagainya, langsung masuk ke Microsoft Word kita. Kalau posisi gambar akan memenuhi, bisa kita contoh sedikit tambahan lagi. Kalau posisi gambar bisa memenuhi seperti ini, kita bisa setelah paste ya, setelah paste bagian sini Bapak Ibu pilih, nanti seperti ini, seperti ini. Fungsinya apa? Nanti dia ada di posisi, misalnya sebuah paragraf, saya sudah contohkan sebenarnya mana ya. Jadi kita bisa tempatkan gambarnya ada di antara ya, di antara. Penjelasannya melebar, akan lebih lama. Intinya gambarnya nanti ada di antara teksnya ya, dengan cara tadi ini bagian sini. Atau kalau ini tidak muncul, kita bisa klik kanan atau bisa menggunakan format dan tombol format. Kemudian bagian position ini sama seperti tadi ya, seperti preview yang ada di sini. Ini ada di tengah gambarnya, di tengah tulisan. Ini ada di bagian pojok kiri atas, ini di tengah atas, ini di pojok kiri atas, seperti arah mata angin ini Bapak Ibu. Atau kita bisa pilih format picture, klik kanan format picture ya, nanti tampilannya seperti ini. Tapi ini akan membingungkan, nanti dicoba-coba sendiri Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup ya, di jam 29 lebih 10 menit. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Silahkan. Saya berikan waktu 10 menit saja. Ibu, apa bisa mengambil manfaat pelajaran kita hari ini?
semoga ada ya yang bisa diambil. Sangat bermanfaat. Oke. Sangat membantu, Pak. Oke ya, terima kasih. Ya, nanti Bapak Ibu saya kepenginnya kita kan ada grup EI 1, grup 1 ya. Tujuan grup itu kan untuk pendampingan. Saya tidak merasa pintar sendiri sebenarnya, cuma saya ingin berbagi. Seperti waktu sebelumnya saya menjadi trainer Microsoft, jam berapapun ada yang ngechat, ketika saya masih hidup masih melek matanya, pasti saya respon. Saya merasa senang kalau bisa membantu Bapak Ibu, terutama di masa pandemi. Ada banyak alasan kenapa saya suka berbagi. Sebenarnya saya ingin mengembangkan diri ya. Seperti contoh, saya membuka grup Telegram untuk siswa tingkat TK sampai dengan kuliah, bertanya bahasa Inggris tentang apapun. Benar, itu kan membingungkan, membuat sibuk saya sendiri gitu. Tapi saya merasa senang seperti itu, aktivitas seperti itu. Dan siswa yang bertanya, padahal itu ada soal ujian, saya jawab sepenuhnya, dan sebetulnya soal 20 saya jawab 20. Hingga kemudian grup tersebut mulai tambah. Nah, di bagian grup EI ini saya berharap Bapak Ibu banyak mengambil manfaat, karena grup ini disiapkan akan terlalu bertambah anggotanya. Bapak Ibu mari bertanya dan kita bisa menambah wawasan. Kalau wawasan sudah tambah, maka kita menjadi guru yang multi talenta, banyak disukai di lingkungan sekolah kita, banyak membantu, banyak manfaatnya. Saya terbuka saja menyampaikan secara terbuka. Wapri ya, saya tunggu waprinya. Boleh bertanya apapun yang sekiranya Bapak Ibu berhubungan dengan yang seperti inilah ya, terutama di bagian YouTuber itu. Untuk sementara itu dulu. Pembahasannya melebar ya, tapi fokus kita hari ini adalah Microsoft Word dan Microsoft Paint tadi. Paint versi Windows apapun, Microsoft Paint-nya sama tampilannya. Kita juga menggunakan editing gambar kita masuk ke Google Form tadi ya. Kita juga bisa menggunakan WhatsApp khusus, kita buat satu grup untuk kirim file. Nah, file misalnya seperti ini, MR Sukron English Journal, isinya banyak hal ya Bapak Ibu. Ada link, ada ini yang saya pelajari dan kemudian saya ingin kembangkan. Misalnya ini saya membuat video ya, ini saya membuat soal yang ada timer hitung mundurnya, ini untuk tugas dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat seperti itu juga. Gantinya flash disk colak-colok, kita bisa gunakan ini. Caranya dengan menggunakan WhatsApp web, scan kodenya, atau kalau kita menggunakan Telegram berarti web Telegram ya, Telegram web atau web Telegram sama ya. Nanti di bagian Telegram ini yang kita masukkan adalah kode. Seperti ini. Kebetulan Telegram saya daftarkan, maka akan langsung masuk ya. Di kumpulan-kumpulan teman-teman dari IG, dari GCC Jatim, Video Tourism, kebetulan saya masuk di dalamnya. Nah, ini grup tanya pelajaran bahasa Inggris yang saya maksud. Baru kemarin ya, pesertanya baru 82. Saya tambahkan link-link untuk hiburan, tidak hanya pelajaran. Itu semuanya untuk fasilitas umum, karena saya suka sekali untuk berbagi.
Dan harapannya grup kita ini Bapak Ibu gunakan untuk bertanya. Karena fokus kita Bapak Ibu, saya ingat Bapak Ibu mendaftar EI Group ini, ekstrakurikuler YouTuber kan, maksudnya Bapak Ibu kepengen dikembangkan membuat video, terutama video pembelajaran. Nah, Master. Nanti lain waktu kita menggunakan aplikasi yang lain, termasuk saya kasih instalan downloadnya yang harus diinstal apa gitu ya, cara menginstalnya bagaimana gitu. Nanti versi pertemuan yang selanjutnya akan saya bagikan ya. Itu dulu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nanti lain waktu saya bagikan Camtasia seperti ini untuk merekam aktivitas yang kita lakukan melalui laptop ya. Ini masih berjalan nih, 1 jam 16 menit ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Baik, kalau nanti ada pertanyaan bisa wapri. Kalau butuh penjelasan, nanti kita gunakan Google Meet untuk sharing penjelasan ya, meskipun sifatnya pribadi ya, tidak berkelompok. Nanti saya coba usahakan kalau sekiranya penjelasannya butuh present screen menggunakan Google Meet seperti ini, maka akan saya coba lakukan. Kalaupun penjelasannya cukup dengan jawaban lewat wapri ya, akan lebih mudah lagi. Baik, bila mana tidak ada pertanyaan, kita akhiri meeting kita hari ini. Semoga wawasan kita semakin bertambah dan niat tulus kita dalam belajar diberikan pahala ya. Kita juga menjadi orang yang selalu bertambah berwawasannya dari segi keterampilan terutama, sehingga kita menjadi guru yang multi talenta. Di YouTube ada banyak tutorial Bapak Ibu, cuma tidak ada pendampingan. Maka saya ingin mengingatkan yang aktif sekarang ini, beruntungnya kita punya sistem pendampingan, apalagi dijanjikan selama 1 tahun. Maka silakan gunakan kesempatan itu untuk bertanya apapun ya. Saya akan terbuka, dan memang niat saya seperti itu. Jadi tidak ada batasan, kecuali saya tertidur ya, mungkin akan direspon slow. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup meeting kita hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Baik. Ditunggu waprinya kalau tidak, kalau ada yang sulitan. Ya. Saya tutup ya Bapak Ibu ya.